Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur tadi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita masih berada di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Baru beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, alim ulama cerdik pandai yang ada di lingkungan kita ini yang semoga senantiasa diberkahi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sidang salat Isya dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang semoga senantiasa diberkahi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apa-apa sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Oh, itu yang penting. Yang penting sehat Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik yang mencatat ataupun wartawan, adapun judul yang disampaikan oleh protokol tadi yakninya birrul walidain. Birrul walidain atau bahasa kitanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz nanti berharap di saat mencatat jangan hanya sekedar mencatat ya nak ya. Ini penting nih ya. Jangan hanya sekedar mencatat, hayati setiap catatannya. Paham? Ya? Oke. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada Allah Subhanahu wa taala menekankan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digandeng Bapak Ibu. Digandeng perintah kita berbakti yakni taat kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan ada perintah yakninya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti ini serius nih Bang. Berarti ini serius nih Bapak Ibu. Berarti birrul walidain ini tak main-main nih nak. Ini serius nih. Allah Subhanahu wa taala menggandeng ungkapan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua adalah mahkota, berlian yang begitu berharga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sebagai berlian bagi dia, mahkota yang indah, yang tidak ada harganya, yang begitu tinggi derajatnya bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua Bapak Ibu. Dan begitu pula sebaliknya, orang tua adalah bagaikan sampah. Orang tua adalah bagaikan sampah bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua bagikan sampah bagi siapa? Bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahadahuma, apabila dia masih hidup kedua-duanya atau salah satunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uff, janganlah kamu berkata kepada Allah Subhanahu kepada kedua orang tua kita tersebut. Cobalah bayangkan Bapak Ibu. Di dalam tafsir tidak ada perumpamaan kata yang paling kecil yang Allah sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Itu adalah perumpamaan yang paling kecil yang Allah meningkatkan. Jangan pernah sekali-sekali menyakiti hati kedua orang tua kita. Jangan pernah sekali-sekali kita berkata kasar kepada orang tua kita.
Berkata ah saja tidak boleh, Bapak Ibu. Anak-anak ustaz, adik-adik ustaz, berkata ah saja tidak boleh. Siapa adik-adik ustaz yang suka melawan kepada orang tuanya? Coba angkat tangan. Ayo, ada, masih ada yang melawan nih. Jangan ada lagi anak ya. Berkata ah saja tidak boleh. Apalagi antum memintanya, apalagi antum melawannya, apalagi na'udzubillah, apalagi sampai pada puncak yang begitu durhaka, mempidanakan bahkan menggorok oleh orang tua, na'udzubillah Bapak Ibu. Tidak ada kata ah, tidak boleh, haram hukumnya. Mengatakan ah saja kepada orang tua itu haram hukumnya Bapak Ibu. Apalagi kita membentaknya. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra tadi Bapak Ibu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya begitu penting kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita. Sampai seorang sahabat bertanya, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati ya Rasulullah?" Lalu sahabat tersebut bertanya, "Siapakah manusia yang paling berhak aku untuk berbuat baik kepadanya?" Lalu Nabi kita mengatakan, "Ummuka." "Tsumma man ya Rasulullah?" Siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka." Sampai 3 kali Nabi kita mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. "Tsumma man ya Rasulullah?" Siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka." Kenapa Nabi memuliakan ibu 3 kali? Sebab ketiga-tiganya tak bisa kami miliki Bapak Ibu. Tak bisa kita miliki Pak. Itulah hebatnya ibu Bapak. Apa yang pertama? Ibu yang mengandung. Ada apa-apa yang di Masjid Al-Baru yang mengandung Pak? Ada Pak? Ada Pak? Tidak ada loh Pak. Tidak ada yang mengandung loh Pak. Dan itu adalah kehebatan ibu. Tak bisa kami miliki itu Bu. Setinggi apapun pangkat kami selaku laki-laki, setinggi apapun kami, sehebat apapun kami, sekaya apapun kami Bapak Ibu, kami tak bisa hamil dan tak bisa mengandung Bapak Ibu. Ibulah yang hebat. Dan tatkala mengandung tersebut, ibu bawa kemana-mana. Betul tak Bu? Pernah tak ibu pergi ke pasar kaget atau ke pasar? Tunggu dulu nak ya. Tinggal di rumah dulu. Mama belikan asin, Mama beli lado, Mama beli minyak. Ada Bu? Ada Bu? Ada Bu? Berarti sama di tampik ambo Bu. Tampik ambo pun gitu je Bu. Bahkan isteri ambo pun terkait itu je Bu. Pernah Bu pagaran Bu, Dek, sekali-sekali tinggallah dulu di rumah Dek. Tidak, awak nyampe ke pasar. Memang tak bisa dah Bu. Tetapi dengan kesetiaan ibu, dijagonya. Betul tak Bu? Ibu jago tak Bu? Dan tidak ikhlas apabila ada sesuatu pun benda yang menyentuh perut bapak ibu yang sedang hamil itu Pak. Kalau apa-apa pengen cuba apa penderitaan dari ibu, beko pulang dari rumah Pak, cari karambia. Cari karambia yang mungkin yang skanda ketek aja lah, mungkin hamil-hamil 3 bulan sampai bulan ya Bu ya. Yang hamil-hamil 3 bulan sampai bulan, KBN kapari itu Pak. Pai kama-kama menenteng Pak, kok ndak sasak ngau Pak beko. Kok ndak sasak ngau ibu ya? Makanya jangan pernah melawan pada istri. Itu Bu. Lampu puji Bu. Itu Bu. Jadi begitu beratnya penderitaan ibu-ibu ini, emak kita ini. Kemudian yang kedua, setelah dia mengandung, yang kedua yang tidak dimiliki oleh seorang bapak, dia melahirkan. Ada apa-apa yang melahirkan Pak? Ada Pak? Kalau ada apa-apa melahirkan kiamat hari Pak. Tidak ada apa-apa yang melahirkan dulu. Ibulah yang melahirkan. Ibu melahirkan, dan melahirkan tersebut memiliki perjuangan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Apa perjuangannya? Penderitaan. Apa perjuangannya? Kesakitan. Apa perjuangannya? Puncak pada kematian. Betul tak Bu? Betul tak Bu? Tidak sedikit istri yang mati kerana melahirkan. Apa-apa kenapa Ustaz? Apa-apanya pusiang juga Bu. Pusiang juga. Apa-apa tidak masalahkannya pusiang juga Bapak Ibu. Pusiangnya kenapa? Nyu bisa mondar mandir tapi bisa aja merokok Bu. Bisa aja makan dengan lama. Bisa aja lalu
dengan enak dan ibu mengalami penderitaan yang tidak kami alami Bapak Ibu. Kemudian tak kala kita melahirkan tersebut, nyawa taruhannya Bapak Ibu. Nyawa taruhannya Bapak Ibu. Bahkan dokter mengatakan, ini sedih Bapak Ibu. Bahkan dokter mengatakan, ibu, ini ada satu perjuangan. Ada salah satu Bapak Ibu, ibu harus memilih ibu yang diselamatkan atau anak yang diselamatkan. Apa yang dikatakan oleh ibu tersebut? Apa yang dikatakan oleh ibu tersebut? Dokter, biarlah aku yang mati. Biarlah aku yang mati, dokter. Demi anakku, selamatkan anakku. Biarlah aku yang mati. Biarlah aku yang tidak bisa diselamatkan. Yang penting anakku diselamatkan. Subhanallah. Ibu, perjuangan ibu. Wahai Ananda, antum lihat bagaimana perjuangan mak kita. Dia mengatakan, biarlah saya yang mati ketimbang anak saya. Selamatkan anak saya. Selamatkan anak saya. Yang penting anak saya bisa selamat. Kenapa ibu tidak memikirkan diri ibu? Saya cinta kepada anak saya. Subhanallah, Bapak Ibu. Perjuangan orang tua kita, perjuangan istri kita dalam perjuangan hidupnya, tak kala dia melahirkan, tak bisa kami dapati Bapak Ibu. Itulah hebatnya seorang ibu itu. Kemudian setelah dia melahirkan Bapak Ibu, ibu memiliki kekuatan yang paling hebat yang tidak bisa kami miliki. Ibu bisa menghidupkan kami yang laki-laki yang tidak bisa kami miliki. Ibu menyusui anak, memberikan makan. Tak kala ibu meninggal dunia, tak kala istri kita meninggal dunia, tinggallah bapak yang mengurusi bayi tersebut. Bagaimana susahnya kami Bapak Ibu. Bagaimana pusingnya kami. Bagaimana pusingnya kami Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehebatan kepada ibu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehebatan kepada ibu yang tidak kami miliki kehebatan tersebut Bapak Ibu. Maka wahai para suami yang selama ini anda KDRT dengan istri anda, wahai para suami yang selama ini anda jahat dengan istri anda, membentak, melawan, bahkan memukuli, bertobatlah anda. Berhentilah anda melakukan kekasaran. Berhentilah anda melakukan kekerasan kepada istri anda. Tidakkah anda memahami? Tidakkah anda meresapi bagaimana perjuangan istri anda yang memperjuangkan nyawanya demi anak dari anda? Masyarakat muslimin, begitu berat perjuangan ibu melahirkan yang kami tidak bisa, yang kami tidak bisa merasakan Bapak Ibu, dan tak kala menyusui, dan ibu di tengah malamnya bangun, anak menangis, ibu antara tidur dengan tidur, baru setelah operasi kemudian anak menangis. Apa yang ibu kejar? Anak, bapak gimana? Apa yang dilakukan oleh bapak? Lalu betul apa? Pandangan, bu, anak nangis gitu. Kau ustaz tahu mana? Ambo pun beri tujuh Bapak Ibu. Tidak munafik atau pak? Ya sebab apa? Apa yang bisa awak lakukan? Apa yang awak bisa lakukan? Terkadang anak menangis minta disusui. Anak menangis minta makan. Apa yang harus kami lakukan Bapak Ibu? Maka wahai para suami, sayangilah istri anda, sayangilah orang tua anda. Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua anda. Makanya Nabi itu mengatakan, berbuat baik kepada ibumu. Dan juga kita tidak melupakan jasa seorang ayah. Wahai ananda, ayah antum pergi dari pagi, pulang sore, mencari nafkah untuk anda bisa berbelanja. Dia memikirkan bagaimana rumah tangganya, bagaimana dapurnya bisa berasap, bagaimana bisa makan walaupun dicaci, walaupun dimaki, walaupun dihina, walaupun dicela, walaupun kejelekan untuk dia tidak mikirkan. Dia mikirkan bagaimana anak dan istrinya bisa makan, bagaimana antum selaku anak bisa makan, bagaimana antum selaku anak bisa bersekolah, bagaimana antum selaku anak bisa bergaya seperti anak-anak yang lain. Tetapi bapak tak pernah menceritakan kesusahan dan kesedihan
dia ke hadapan antum, maka jangan berbuat jahat kepada kedua orang tua kita. Wahai ananda, adik-adik ustaz yang di masjid, yang laki-laki nak dan juga yang perempuan yang selama ini antum suka melawan, bertaubatlah, salam sama orang tua ini. Salam, jangan pernah membentak orang tua antum tersebut. Jangan sibukkan waktu antum dengan bermain yang tidak baik, yang tak kala dilarang oleh orang tua kamu melawan. Bertobatlah anda, mati anda nanti mati dalam keadaan durhaka. Ada 3 cara yang akan mendekati kita agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, wahai seorang anak, senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan diri antum sebagai anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku ini anak yang soleh, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa menyayangi kedua orang tua kita, bisa kita mencintai kedua orang tua kita. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah resapilah orang tua kita tersebut, dia tidak kekal abadi. Suatu saat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tak kala sesuatu itu masih ada, kita masih menganggap biasa-biasa saja. Dan ketahuilah Bapak Ibu, dan itu pun juga terasa bagi saya. Saya baru beberapa bulan kehilangan umi saya. Ayah saya sudah lama Bapak Ibu. Memang rasa terpukul saya Bapak Ibu. Jujur saya akui. Tak kala orang tua kita tiada, maka tak kala momen-momen sakral itulah yang mendatangkan kesedihan kepada kita. Biasanya saya Bapak Ibu di puasa pertama saya nelfon umi saya, mohon maaf lahir batin, umi saya kebetulan di kampung. Besok saya berpuasa, kalau ada anak umi bersalah, maafkan ya Mia. Begitu pula nak umi pun gitu juga. Pada tahun ini saya tak bisa mengucapkan itu Bapak Ibu. Setelah saya balik berceramah Bapak Ibu tahun semalam, saya lapor kepada umi saya, Mi, saya berceramah di masjid ini, Mi. Doakan ya Mi, apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi jemaah saya. Dan pada ceramah tahun ini Bapak Ibu tak bisa saya ungkapkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, apapun amalan yang saya lakukan Bapak Ibu, saya niatkan kepada umi saya, kepada orang tua saya, kepada ayah dan ibu kita, maka doakan dia, maka resapi nak, bahwasanya ayah kita, ibu kita akan ada masanya dia berpisah dengan kita. Tak kala dia berpisah, itulah yang akan menjadi beban berat bagi kita. Terus kepada siapa lagi kita mengadu? Kepada siapa lagi teman curhat kita kalau bukan ayah? Ibu, ayah bisa menyelamatkan 10 anak. Betul tak Bapak Ibu? Ibu, anak bisa menyelamatkan 10 bahkan 15 anak. 1 anak tak bisa menyelamatkan 2 orang tua. 1 anak tidak bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Bahkan dia mengatakan antar aja ke panti jompo. Sedangkan orang tua 10-15 anak yang dilahirkan, dia tidak rela anak tersebut hidup susah Bapak Ibu. Begitulah hebatnya orang tua kita. Apakah masih layak kita durhaka kepada orang tua kita? Apakah masih layak kita berkata kasar dengan orang tua? Bertobatlah anda. Makanya Nabi kita mengatakan, gharibun anfun. Celaka kata Nabi. Celaka. Lalu sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Tak kala anak yang apabila mendapati kedua orang tuanya, salah satu dari orang tuanya, dan dia tidak mendapatkan pahala dari orang tuanya tersebut, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia menyepelekan orang tuanya, dia mentelantarkan orang tuanya, dia membuang pintu surganya, maka kata Nabi, gharimun anfun, celakalah dia kata Nabi. Maka Bapak Ibu, meresapilah ayah dan ibu kita suatu saat akan pergi, akan meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga, pahamilah buah yang paling enak adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Buah yang paling enak adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua kita, yang pertama, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidup kita akan berkah, hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah akan mendatangkan keridhaan, Allah akan mendatangkan kebaikan kepada kita, sebagaimana Nabi mengatakan, ridallahi fi ridal walidain,
ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak kepada kedua orang tua kita tersebut. Kemudian faedah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak yang berbakti kepada orang tua apabila dia berumah tangga nantinya dan dia akan mendapati anak, maka anak tersebut akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan begitu pula sebaliknya. Yang anak apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tunggu suatu saat nantinya dia akan menjadi ibu, dia akan menjadi ayah, anaknya akan durhaka kepada dia. Bagaimana perlakuan dia kepada kedua orang tuanya tersebut, Bapak Ibu. Na'udzubillah. Bapak Ibu, kemudian yang terakhir, manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua sebagai jalan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini amalkanlah setiap niat kita untuk kedua orang tua kita. Bapak Ibu menjadi donatur, Bapak Ibu berinfak, bersedekah, baca Al-Quran, melaksanakan, selipkan doa untuk kedua orang tua kita. Apakah sampai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal, apa amalan yang harus aku lakukan? Doakan dia, lunasi hutangnya, berbuat baik kepadanya, niatkan segala amal tersebut kepada kedua orang tua kita tersebut. InsyaAllah orang tua kita tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah bagi yang sudah wafat. Yang belum, diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, diberikan ketaatan. Semoga senantiasa untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf Bapak Ibu, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf kepada Bapak Ibu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, dan kepada adik-adik sekali lagi yang masih melawan, yang masih durhaka, bertobat adik ya, jangan lagi melawan kepada kedua orang tua kita. Jangan ya adik ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang Hidul Akhir SPDI. Kira-kira kalau kita pada malam hari ini, saya sebagai MC yang sudah ada kesalahan kata,